warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Syadi dengan NIM D1A020013 dari kelas A Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum pada mata kuliah dasar-dasar agronomi mengenai kegiatan budidaya, di mana di sini saya mengambil budidaya tanaman kangkung. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk kegiatan yang pertama yaitu pengolahan lahan atau persiapan media tanam. Yang pertama, siapkan dahulu alat dan bahannya, yaitu yang pertama polybag berukuran 10 kg, cangkul benih tanaman kangkung yang telah saya rendam selama kurang lebih 6 jam untuk merangsang pertumbuhan kecambah dari biji. Yang selanjutnya tanah topsoil atau tanah lapisan atas. Yang berikutnya yaitu pupuk organik atau kotoran dari kambing. Untuk langkah selanjutnya, di sini saya menggunakan 4 polybag dan kemudian campur tanah topsoil atau tanah lapisan atas dan pupuk organik sesuai dengan takarannya, sesuai pada prosedur langkah kerja yang telah diberikan. Setelah tanah topsoil dan pupuk organik dicampurkan secara merata sesuai dengan dosisnya, langkah selanjutnya yaitu tanah yang telah dicampurkan dimasukkan ke dalam polybag hingga penuh sampai 5 atau sampai 7 cm pada permukaan polybag. Setelah keempat polybag telah diisi oleh media tanam, selanjutnya keempat polybag ini disiram oleh air dan kemudian diinkubasi selama kurang lebih 1 minggu. Setelah kegiatan yang pertama selesai, yakni pengolahan lahan dan persiapan media tanam, dan keempat polybag ini media tanahnya sudah diinkubasi selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian kita masuki kegiatan yang kedua, yaitu persiapan bahan tanam dan penanaman benih kangkung. Untuk langkah berikutnya yaitu yang pertama kita siapkan benih kangkung dulu yang sudah direndam selama kurang lebih 6 jam. Dan kemudian kita buat beberapa lubang di dalam polybag untuk memasukkan benih kangkungnya nanti. Setelah pembuatan lubang, langkah berikutnya yaitu kita masukkan benih kangkung 2-3 benih ke dalam satu lubang di semua atau di keempat polybag. Setelah semua benih kangkung telah ditanam di keempat polybag pada tiap-tiap lubang, kemudian kasih atau letakkan tanah-tanah tipis pada setiap polybag agar benih kangkung bisa tertutupi oleh tanah dan perkembangannya pun baik. Langkah terakhir pada kegiatan 2 ini yaitu persiapan bahan tanam dan penanaman. Setelah semua benih sudah ditanam dan ditutupi oleh tanah tipis-tipis pada keempat polybag, kemudian keempat polybag ini disiram oleh air. Kegiatan ini dilakukan agar
kondisi tanah tetap lembab dan tidak kering. Tanaman kangkung yang telah saya tanam telah berumur 10 hari dan saya akan memasuki kegiatan atau tahap yang ketiga, yaitu penyiraman, penjarangan, dan penyulaman. Di mana pada penyiraman kali ini saya menggunakan semprotan untuk menyiram tanaman kangkung agar media tanah dan tanaman kangkung tetap dapat tumbuh dengan baik dan media tanah tetap dalam keadaan lembab. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan penjarangan pada keempat polybag tanaman kangkung ini, di mana penjarangan ini adalah mengurangi tanaman pada polybag agar tanaman kangkung dapat bertumbuh dengan baik, dan penjarangan ini dilakukan dengan cara mencabut tanaman dengan cara hati-hati. Di sini saya tidak melakukan penyulaman karena benih yang saya tanam tidak mati dan tumbuhnya pun sangat baik. Untuk kegiatan selanjutnya kita masuki kegiatan keempat, di mana kegiatan keempat ini adalah pemupukan, di mana saya menggunakan pupuk NPK Mutiara untuk memupuk tanaman kangkung dengan 1 liter air. Pupuk NPK Mutiara yang saya gunakan sebanyak setengah sendok atau kurang lebih 5 gram yang saya larutkan ke dalam 1 liter air. Jangan lupa untuk pupuknya digoncang-goncang agar bisa larut. Untuk pemupukannya disiram saja pupuk yang sudah dilarutkan ke dalam polybag. Hindari untuk mengenai daun kangkung agar tidak mati. Pupuknya dikocorkan semua ke 4 polybag dengan dosis yang sama secara merata. Baiklah teman-teman, di sini kita memasuki kegiatan yang kelima, yaitu pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Di sini saya akan membuat pestisida alami dari daun sirsak. Pertama-tama kita ambil dahulu 20 lembar daun sirsak yang masih segar, yakni yang berwarna hijau. Setelah daun sirsaknya sudah diambil, kemudian daun sirsak yang masih hijau tersebut ditambahkan dengan 1 liter air dan kemudian di blender hingga halus. Setelah daun sirsaknya sudah di blender dengan halus, kemudian tuang daun sirsak ke dalam wadah secara menyeluruh. Kemudian daun sirsak yang telah di blender ini ditambahkan dengan setengah sendok deterjen. Setelah ditambahkan setengah deterjen, kemudian daun sirsak yang telah di blender ini dicampur dengan deterjen dan diaduk secara merata hingga semua tercampur. Kemudian masukkan larutan tadi ke dalam botol aqua dan kemudian didiamkan selama 1 malam atau 1 kali 24 jam, dan kemudian
Larutan ini bisa digunakan sebagai pestisida alami untuk tanaman kangkung. Pada kegiatan kali ini kita memasuki kegiatan yang keenam, yaitu proses pengamatan, panen atau pengemanenan. Di sini kangkung yang sudah saya tanam sudah berusia 3 minggu atau 21 hari, yang dimana dapat kita lihat ciri-cirinya kangkung yang akan dipanen, yaitu bagian bawah tanaman kangkung daunnya sudah mulai rontok atau mengering, dan batang-batang tanaman kangkung ini sudah rebah atau rubuh dikarenakan sudah memasuki waktunya panen. Dan di sini saya akan menunjukkan untuk proses pemanenannya. Untuk pemanen kali ini saya menggunakan gunting untuk memotong pangkal dari tanaman kangkung. Di sini saya akan melakukan pemanenan dengan memotong bagian bawahnya agar tanaman kangkung dapat tumbuh kembali.